Setiap peradaban besar di dunia, mulai dari Yunani hingga Timur, selalu berdiri di atas satu pondasi yang tak terlihat: filsafat. Tanpa filsafat, sebuah negara hanyalah sebidang tanah tanpa jiwa. Indonesia, dengan ribuan pulau dan jutaan kepala, menghadapi pertanyaan besar pada tahun 1945. Di atas akal budi mana kita akan berdiri? Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah kristalisasi dari ribuan tahun cara hidup manusia Nusantara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh, di mana setiap silanya saling mengikat, tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak boleh dipisahkan. Filsafat tanpa saksi adalah sia-sia. Secara aksimologis, Pancasila mengejar satu nilai tertinggi: keadilan sosial. Ini adalah muara dari seluruh sistem filsafat kita: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi harus berjuang pada kesejahteraan yang merata. Keadilan di sini bukan sekedar hitungan matematika, melainkan rasa aman bagi si lemah dan bertanggung jawab. Bagi si kuat, inilah visi hidup yang membuat Indonesia tetap bertahan melampaui zaman. Secara ontologis, Pancasila menjawab pertanyaan: apa hakikat manusia Indonesia? Kita mengakui bahwa manusia bukan sekedar materi. Kita adalah makhluk Tuhan yang memiliki martabat. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral yang mengarahkan bahwa seluruh gerak bangsa ini harus memiliki pertanggungjawaban vertikal. Kemudian diikuti oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari keluarga dunia. Kita tidak berdiri sendiri. Kita ada karena kita menghargai keberadaan sesama manusia. Bagaimana kita mencapai kebenaran sebagai bangsa? Inilah dimensi epistemologis Pancasila. Kita tidak mencapai kebenaran lewat dominasi mayoritas atau minoritas. Kebenaran dalam filsafat Pancasila dicapai melalui persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah adalah laboratorium berpikir kita. Di sana, ego pribadi dilebur untuk menjadi kepentingan bersama. Persatuan Indonesia bukan berarti penyeragaman, melainkan harmoni dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila adalah kompas di tengah badai ideologi dunia. Ya, bukan sekedar teks yang dihafal di sekolah, tapi cara kita bernafas, cara kita berpikir, dan cara kita mencintai negeri ini. Selama detak jantung Indonesia masih ada, Pancasila akan tetap menjadi akal budi yang menuntun kita menuju masa depan. Kita adalah Pancasila, dan Pancasila adalah jiwa kita. Mengapa kita menyebutnya sebuah sistem? Karena di dalam filsafat, sebuah sistem tidak boleh memiliki pertentangan di dalamnya. Pancasila berdiri di titik tengah yang unik. Jika liberalisme terlalu mendewakan kebebasan individu hingga melupakan sosial, dan komunisme terlalu memuja kolektivitas hingga membunuh hak pribadi, maka Pancasila adalah sintesis yang cerdas. Ia mengambil kebebasan, namun membatasi dengan etika ketuhanan. Ia mengambil sosialisme, namun tetap menghargai harkat manusia. Disinilah letak kejeniusan para pendiri bangsa kita. Mereka tidak sekedar meniru,
mereka menciptakan sebuah sistem berpikir. Sebuah sistem yang hanya ada satu-satunya di dunia, yang lahir dari tanah tempat kita berpijak hari ini. Namun, apakah filsafat ini masih relevan di abad ke-21? Di era di mana algoritma mulai mengatur cara kita berpikir, Pancasila sebagai sistem filsafat justru menjadi tameng terakhir. Di tengah banjir informasi dan perpecahan di ruang digital, sila ketiga, Persatuan Indonesia, bukan lagi sekedar semboyan, melainkan kebutuhan logis agar bangsa tidak hancur dari dalam. Etika dalam berinternet, cara kita merespon perbedaan pendapat di media sosial, semuanya kembali pada akar filosofis kita, hikmat kebijaksanaan. Filsafat Pancasila menuntut kita menjadi manusia yang cerdas secara digital, namun tetap memiliki kompas moral yang berakar pada ketuhanan dan kemanusiaan. 7 dekade telah berlalu, dan tantangan akan terus berganti. Namun, selama matahari masih terbit dari timur Nusantara, filsafat ini tidak akan pernah usang. Tugas kita bukan hanya menghafalnya, tapi mengadakan Pancasila dalam setiap kebijakan, setiap langkah profesi. Baik sebagai insinyur, pengatur transportasi, maupun warga negara biasa. Pancasila adalah janji kita pada masa lalu dan hutang kita pada masa depan. Sebuah warisan akal budi yang menjadikan kita manusia seutuhnya. Inilah identitas kita, inilah filsafat kita, Indonesia.